warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Halimatus Sadiah dengan NIM 12020600094 akan mempresentasikan hasil analisis dan sintesis Jurnal Media Belajar Biologi pada masa pandemi COVID-19. Di sini saya mengambil 3 jurnal dengan tema yang sama. Jurnal yang pertama dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran iMagazine sebagai Sumber Belajar Biologi karya Ainul Fuad, Hilda Karim, dan Muhyiddin Palenari. Jurnal yang kedua dengan judul Peranan Edmodo sebagai Alternatif Pembelajaran Daring karya Nurul Magfirah, Nurdianti, Anissa, dan Rahmat Yatahir. Dan jurnal yang ketiga dengan judul Increasing Student Learning Motivation Through Android-Based Biology Educational Game with a Module During COVID-19 Pandemic karya Elvara Aryandini dan Suyitno Aloysius. Jurnal yang pertama dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran iMagazine sebagai Sumber Belajar Biologi karya Ainul Fuad, Hilda Karim, dan Muhyiddin Palenari. Memasuki era dalam pengembangan iptek yang berkembang pesat saat ini telah memberikan banyak manfaat, salah satunya dalam bidang pendidikan. Dalam meningkatkan mutu pendidikan generasi muda, wajib dan harus mampu untuk memanfaatkan serta mengaplikasikan di berbagai bidang, khususnya bidang pendidikan. Kemajuan dan perkembangan pendidikan menjadi faktor keberhasilan suatu bangsa. Pembelajaran dapat dikatakan berhasil ketika siswa aktif dalam proses belajar dan mengajar. Penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat meningkatkan minat dan keinginan baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan belajar, serta membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Oleh karena itu, guru diarahkan agar memanfaatkan teknologi dalam merancang media pembelajaran. Pengembangan media iMagazine menggunakan model pengembangan ADDIE yang terdiri atas 5 tahapan, yakni analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Hasil data uji kevalidan media mencapai 82% dengan kategori baik atau valid. Analisis data untuk uji kevalidan materi yaitu 81% dengan kategori baik atau valid. Uji kepraktisan media dari hasil respon guru mencapai 87%, kategori sangat positif, dan uji kepraktisan media dari respon siswa yaitu 85%, kategori positif. Hasil analisis uji respon peserta didik yang telah dilakukan yaitu terdiri dari 4 indikator pernyataan, yaitu kemanfaatan sumber, tampilan, interaksi, dan belajar mandiri. Diperoleh rata-rata respon peserta didik yakni berada dalam kategori positif atau sumber belajar tergolong praktis. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran iMagazine yang dikembangkan tergolong dalam kategori valid dan praktis. Selanjutnya jurnal yang kedua dengan judul Peranan Edmodo sebagai Alternatif dalam Pembelajaran Daring karya Nurul Magfirah, Nurdianti, Anissa, dan Rahmat Yatahir. Pembelajaran merupakan proses dalam menyampaikan informasi pengetahuan oleh pendidik kepada peserta didik. Langkah-langkah selama proses pembelajaran sepenuhnya dirancang dan diatur oleh pendidik, sehingga pendidik harus kreatif dan inovatif dalam upaya penyampaian pengetahuan pada situasi dan kondisi apapun. Proses belajar mengajar tetap dilaksanakan di masa pandemi saat sekarang ini, namun tidak dengan tatap muka di kelas seperti biasanya, akan tetapi melalui proses pembelajaran daring atau e-learning. E-learning adalah suatu kegiatan yang nyata dalam sistem pembelajaran di era modern. Berbagai media pembelajaran e-learning telah dimanfaatkan oleh tenaga pendidik dalam proses belajar mengajar pada masa pandemi ini. Namun, kita menyadari bahwa aplikasi dan media yang digunakan masih banyak kendala dan kekurangan. Hal tersebut terlihat dari beberapa kasus yang dialami oleh pendidik, di mana ketika mengajar secara online hanya sekitar 50% siswa yang aktif belajar, sementara 50% lainnya tidak bisa dipastikan apakah masih mengikuti pelajaran atau malah melakukan kegiatan lain. Mahasiswa yang tidak aktif belajar karena tidak terkontrol dan dapat berakibat pada rendahnya hasil belajar yang diperoleh mahasiswa. Oleh karena itu, sebagai seorang pendidik perlu betul-betul memilih dan memanfaatkan media pembelajaran yang inovatif dan efektif, sehingga dapat memberikan kontribusi hasil belajar sesuai yang diharapkan dalam hal ketercapaian indikator dan tujuan pembelajaran. Media Edmodo termasuk dalam media yang diaplikasikan dalam pembelajaran secara online, sehingga dapat menunjang pembelajaran di masa pandemi COVID-19 saat sekarang ini.
Nah, aplikasi Edmodo sangat mendukung kegiatan pembelajaran karena menyediakan fitur yang dapat digunakan dalam pembelajaran, yakni pemberian materi pelajaran kepada peserta didik, pemberian tugas, pemberian kuis, jajak pendapat, serta memberikan ruang untuk kegiatan diskusi pada kolom komentar. Fitur Edmodo juga sangat praktis sehingga pendidik mudah mengatur dan mengontrol aktivitas pembelajaran. Selain pendidik, orang tua siswa pun dapat terhubung dan dapat mengontrol aktivitas kegiatan pembelajaran anaknya. Dengan demikian, siswa akan belajar dengan sungguh-sungguh karena proses pembelajaran yang mereka alami terarah dan terkontrol. Kegiatan pembelajaran yang diterapkan melalui Edmodo sepenuhnya dikendalikan oleh guru sebagai pembuat grup. Karena guru yang membentuk kelas, guru juga yang dapat mengundang peserta didik untuk bergabung dalam kelas tersebut. Dan guru juga yang mengundang orang tua peserta didik sehingga mereka dapat mengontrol secara langsung keaktifan dan kegiatan pembelajaran anak mereka. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian yang menyatakan ada pengaruh yang signifikan terhadap penerapan media sosial Edmodo pada hasil belajar peserta didik, di mana rata-rata hasil belajar peserta didik meningkat dari 44,12 menjadi 86,40. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa media pembelajaran Edmodo bisa digunakan untuk pembelajaran daring biologi pada masa pandemi COVID-19. Dan jurnal yang terakhir dengan judul Increasing Student Learning Motivation Through the Android-Based Biology Educational Game with Edmodo During COVID-19 Pandemic, yang artinya meningkatkan motivasi belajar siswa melalui game edukasi biologi berbasis Android dengan Edmodo selama pandemi COVID-19, karya Elvara Ariandini dan Suyitno Aloysius. Edmodo merupakan produk penelitian yang memiliki kualifikasi sangat baik sebagai media pembelajaran. Produk ini telah divalidasi oleh ahli materi dan ahli media. Dan beberapa guru biologi sekolah yang menyatakan bahwa media pembelajaran ini berkualitas sangat baik dengan presentase ideal 95,14%. Media ini juga mendapat respon dari siswa-siswi dan dikatakan bahwa media tersebut sangat baik dan ideal, presentasinya 100%. Semua responden menyatakan bahwa media pembelajaran yang dikembangkan sudah valid dan dapat digunakan oleh guru untuk pembelajaran materi biologi. Nah, game edukasi biologi berbasis Android dengan Edmodo ini memiliki dua komponen utama, yaitu game edukasi dan Edmodo. Kedua komponen utama ini saling terkait. Game edukasi memiliki 6 level permainan dan Edmodo memiliki 6 bagian materi. Sebelum siswa memainkan game, siswa harus mempelajari Edmodo terlebih dahulu, sehingga siswa akan memainkan game tersebut dengan kinerja yang baik dan mereka akan mendapatkan nilai dan modal yang baik. Tetapi jika siswa tidak mempelajari Edmodo terlebih dahulu, game edukasi akan memberikan nilai negatif jika siswa salah memilih. Jadi mereka harus mempelajari materi terlebih dahulu sebelum bermain game. Media ini membuat siswa lebih termotivasi untuk mempelajari materi-materi biologi. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan game edukasi biologi berbasis Android dengan Edmodo selama pembelajaran daring berlangsung dapat meningkatkan motivasi belajar siswa lebih baik daripada hanya menggunakan Google Form. Motivasi belajar siswa kelas eksperimen yang menggunakan game edukasi meningkat 14,5% dari 76,18% menjadi 90,23%. Sedangkan pada kelas kontrol yang hanya menggunakan Google Form saja meningkat 7,41% dari 74,73% menjadi 82,14%. Berdasarkan hasil analisis dan sintesis ini, mungkin bisa dikembangkan media pembelajaran sejenis pada mata pelajaran yang lain untuk kemudian digunakan dalam proses pembelajaran guna meningkatkan motivasi belajar siswa khususnya pada mata pelajaran biologi. Nah, selanjutnya pengelompokan hasil kajian. Yang pertama berhubungan dengan media belajar. Menurut Nugrahani tahun 2007, Palahudin 2014, Yulianto 2020 pada jurnal 1, 2, dan 3. Kemudian yang kedua berhubungan dengan motivasi belajar. Menurut Wiratmojo tahun 2013, Palahudin 2014, MC Combs dan Weinstein pada jurnal 2 dan 3. Dan yang ketiga berhubungan dengan e-learning sebagai media belajar. Menurut Om Pusunggu dan Sari pada tahun 2019, Arianti pada tahun 2020, dan ST 2005 pada jurnal 1, 2, dan 3. Dan yang terakhir berhubungan dengan yang lainnya. Menurut Suherman
tahun 2009, Ronald 2009, dan Suherman 2009 pada jurnal 1 dan 2. Nah, yang pertama berhubungan dengan media belajar. Menurut Nugrahani, pada tahun 2007, media belajar atau media sumber belajar adalah alat bantu yang berguna dalam kegiatan belajar mengajar. Media belajar dapat mewakili sesuatu yang tidak dapat disampaikan guru melalui kata atau kalimat. Kemudian, kesulitan siswa memahami konsep dan prinsip tertentu dapat diatasi dengan media belajar. Selanjutnya, menurut Palahuddin tahun 2014, setiap pembelajaran mempunyai penafsiran yang berbeda-beda terhadap suatu konsep materi pembelajaran tertentu. Dengan bantuan media penafsiran yang beragam dapat dihindari sehingga dapat menyampaikan informasi secara seragam terhadap siswa. Kemudian menurut Yulianto pada tahun 2013, media pembelajaran elektronik merupakan sumber belajar yang berisi materi yang ditampilkan secara menarik dengan berbagai fitur pendukung seperti video, gambar, dan audio, sehingga dapat membantu pembelajaran saat pandemi COVID-19. Selanjutnya berhubungan dengan motivasi belajar. Menurut Palahuddin pada tahun 2014, penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat meningkatkan minat dan keinginan baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan belajar, serta membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Menurut Wiratmojo pada tahun 2002, penggunaan sumber belajar yang inovatif dapat membangkitkan minat, motivasi, dan rangsangan dalam proses pembelajaran, sehingga sangat membantu dalam penyampaian pesan kepada peserta didik pada saat proses pembelajaran. Selanjutnya berhubungan dengan e-learning sebagai media pembelajaran. Menurut Om Pusunggu dan Sari pada tahun 2019, e-learning adalah suatu kemajuan yang nyata dalam sistem pembelajaran di era modern. Menurut Arianti pada tahun 2020, salah satu alternatif yang dapat dilakukan pada suatu kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi dengan paduan internet adalah pembelajaran e-learning. Pembelajaran e-learning ini merupakan solusi yang nyata dan paling tepat yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi saat ini. Dan menurut ST tahun 2005, pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi dapat menjadi alternatif dalam melaksanakan pembelajaran karena memungkinkan peserta didik memantau pembelajaran mereka secara mandiri. Mereka dapat mengakses materi pelajaran, tugas, dan kegiatan, serta mengontrol nilai mereka sendiri. Selanjutnya berhubungan dengan yang lainnya. Menurut Suherman pada tahun 2009, pembelajaran menggunakan media belajar akan lebih menarik perhatian peserta didik. Kejelasan dan daya tarik gambar menimbulkan rasa keingintahuan peserta didik lebih tinggi. Selanjutnya, menurut Ronald pada tahun 2009, video akan dapat menjadi alat bantu pembelajaran yang ampuh bila digunakan secara efektif, seperti membantu peserta didik menjadikan hal-hal yang mereka baca menjadi hidup. Selanjutnya, menurut Suherman tahun 2009, beberapa cara digunakan untuk menarik perhatian pada media berbasis teks, warna, huruf, dan kotak. Warna digunakan sebagai alat penuntun dan penarik perhatian informasi yang penting dan memberikan penekanan-penekanan terhadap setiap kata yang dianggap penting. Selanjutnya, saya akan membacakan sintesis dari ketiga jurnal. Media sumber belajar atau alat bantu yang berguna dalam kegiatan belajar mengajar dapat mewakili sesuatu yang tidak dapat disampaikan oleh guru melalui kata atau kalimat. Kesulitan siswa memahami konsep dan prinsip dapat diatasi dengan media belajar. Nugrahani tahun 2007. Menggunakan media belajar yang inovatif dapat membangkitkan minat, motivasi, dan rangsangan dalam proses pembelajaran sehingga sangat membantu dalam penyampaian pesan kepada peserta didik pada saat proses pembelajaran. Wiratmojo tahun 2002. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan dalam suatu kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi dengan paduan internet adalah pembelajaran e-learning. Pembelajaran e-learning merupakan solusi yang nyata dan paling tepat yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi saat ini. Arianti tahun 2020. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan mohon maaf apabila ada ketidaknyamanan selama penyampaian presentasi. Terima kasih. Assalamualaikum